Ibnu Maktum dengan Masjidil Haram itu, Ibnu Maktum di Madinah. Ibnu Maktum itu dari Masjid Rasul Nabawi ke rumahnya itu jaraknya 3 kilo, Pak. Abdullah Ibnu Maktum nanya, ya Rasulullah, kuntu uzuran. Ya. Saya ini uzur ya Rasulullah. Uzur apa? Saya buta, gitu. Terus maksudnya apa? Saya boleh nggak sholat di rumah? Kata Abdullah bin Maktum. Mau sholat di rumah? Iya. Kata Rasul, hal tasma'u anil azan? Kamu mendengar azan nggak? Mendengar ya Rasulullah. Kalau kamu mendengar azan berarti kamu wajib sholat di masjid. Gitu. Orang buta doang. Uzurnya kenapa? Sakit gigi. Kalau sakit gigi bolehlah. Ya. Sakit gigi lagi bengkak gitu, atau lagi bisulan. Kalau bisul di pantat itu hati-hati. Pak orang merame iseng ada yang suka pukul pantat. Enggak, itu pengalaman bang saya sendiri. Saya lagi bisulan. Udah mikir-mikir ya kan, ketemu juga orang yang masih usil itu. Dia ngagetin maksudnya Mbak, dari belakang ngagetin mukul pantat. Udah muter gitu. Kenapa? Bisul lagi mau pecah itu, gitu ya. Jadi uzurnya kita lihat lagi, uzurnya itu tingkat keuzurannya ya. Tingkat keuzurannya. Artinya uzurnya kenapa? Nggak boleh sama istri lagi kangen ini. Oh iya, nggak boleh uzur kayak gitu ya. Sanian yang kedua, masyru'iyati al-jama'ati wa fadilaha wa hukmatiha. Ada hukumnya, fadilahnya dan disyariatkannya. Al-jama'atu masyru'ati bil kitabi was sunnah wal ijma'. Salat jemaah itu ada dalilnya Pak, telah ditentukan, disyariatkan di dalam kitab, di dalam sunnah, di dalam ijma'. Amal kitab adapun dalam kitab Al-Quran maksudnya, faqauluhu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza kunta fihim fa'aqamta lahumus shalah. Wa idza kunta fihim, kalau kalian ada di rumah-rumah kalian, kumpul kalian ada di tempat mastutin kalian, fa'aqamta, maka dirikanlah, tegakkanlah lahum bagi mereka as-sholawat, untuk melakukan sholat. Artinya terhadap orang kunta ini kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian fihim itu adalah orang-orang yang ada di rumahnya, orang-orang yang mastutin. Kita berdiam di rumah kita nggak sholat berjamaah, maka sama dengan bisa Rasul katakan sama dengan tidak sholat dia itu. Kalau orang sholat di rumah dihitung sebagai orang yang belum sholat oleh Rasulullah SAW. Amarallahu bil jama'ati fi halatil khawfi asna'il jihad, fa fi al-amni aula, walau lam takun matlubatun li rahisi fiha halatil khawfi, walam yajzul ikhlalu biwajibati sholati min ajliha. Maksudnya gini, amarallahu bil jamaah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berjamaah fi halatil khauf, walaupun kita ada di dalam keadaan takut. Ada sholat khauf ya Pak. Sholat khauf itu apa? Sholat perang. Coba bayangkan Pak, lagi perang aja kita disuruh sholat berjamaah Pak. Ada caranya Rasul ajarkan. Sop pertama, kalau yang melakukan sholat sop pertama, maka sop kedua gantian, dia yang pegang senjata siap. Yang sop pertama cocok aja sholat. Udah dapat 1 rakaat berdiri lagi, maka sop kedua yang sholat. Itu namanya sholatul khauf. Di dalam rasa takut, kekhawatiran di dalam perang itu saja diwajibkan
menyaksikan sholat berjamaah, maka kalau kita perang enggak, ya Pak, lagi kerja enggak, ngapain enggak, kita sholat di rumah sendiri. Kenapa sholat di rumah? Gak enak di masjidnya yang imamnya si A misalkan. Senang saya mendengar suaranya. Ada juga Pak yang kayak gitu-gitu. Makanya di dalam sholat itu ada syarat toharoh. Toharoh itu bukan cuma sembarang wudu-wudu aja ya Pak. Hati juga harus dipoles, harus diusap sama air wudu. Tenang, harus sabar menghadapi nafsu. Sebenarnya marah itu dari mana Pak? Marah itu dari setan. Maka kenapa kalau orang lagi marah harus wudu? Kata Rasul, al-ma'u yamutun apa? Yamutun nar. Air itu bisa matiin api. Api yang ada di dalam hati sedang membara, sedang membakar, marah kita, wudu lah. Kalau wudu juga masih ada rasa marah, ya mandiin Pak. Kalau mandi juga masih juga jengkel, marahnya masih, ya istighfar banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak. Mekah itu sekitar 300 kilo. 300 kilo, 400 kilo, Palembang 400 kilo. Jadi itu dari sini di Palembang. Tapi kalau di sana itu bisnya bisa mencapai 6 jam kita jalan di sana. Wukuf di Arafah fi sanati manatari ajli tawassulit tawaddudi adamu al-iltiqa. Jadi Bapak, sholat jamaah itu sebenarnya di sini disebut sebagai tawassuli wa tawaddud. Itu sebagai sarana untuk tawassul, itu untuk menyambung Pak, menyambung tali silaturahim. Maka kemudian Rasulullah SAW katakan pentingnya sholat jamaah itu ya, pentingnya sholat jamaah. Sampai kata Rasul, ketika azan berkumandang, orang-orang di sekitar masjid tidak pergi ke masjid. Kata Rasulullah, kalau ada didirikan sholat jamaah, kemudian aku keliling di sekitar masjid masih ada orang yang berdiam di rumah tidak sholat, niscaya dibakar Pak. Harik itu dibakar. Harikhu baiti, maka rumah mereka niscaya akan aku bakar. Jadi Rasul bawa bensin keliling sama korek cari mana ini. Kalau kita yang kayak gitu bahaya Pak, penjara nggak boleh gitu. Kalau Rasul kan memang beliau Rasulullah SAW itu adalah raja ya, penegak hukum, pembuat hukum ya, gitu ya, atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala tentunya. Telah disyariatkan, artinya disyariatkan itu apa? Sudah ditetapkan ya. Al-Islam di dalam Islam iddatu munasibatu wa liqa'a ijtimaiyah bainal muslimin li ada'il ibadati fi awqatil ma'lumah. Bahwasanya di dalam Islam itu telah disyariatkan ya, addatu munasibat itu ada Pak, beberapa momen, beberapa waktu, kesempatan ya, untuk waliqa'a ijtimaiyah, untuk berkumpul dalam bentuk sosial. Kita ini sebenarnya ada makna kumpul, bersosialisasi sesama manusia. Kita ini ya, jadi kesempatan untuk berjumpa dalam bentuk apa? Dalam bentuk ijtimaiyah,
dalam bentuk sosial, ya, bainal muslimin ada al-ibadah fi awqatil ma'lum, itu untuk melakukan berbagai macam ibadah. Di antaranya ibadah apa? Kalau kita berkumpul itu ibadah sholat. Sholat dulu ya Pak, ya. Awqati maklumah, yang waktunya sudah dimaklumatkan, sudah ditentukan, sudah diberi kabar. Maklumat itu apa? Maklumat sudah diumumkan, artinya sudah dikabarkan kepada kita. Sholat subuh itu kapan, zuhur kapan, asar kapan, maghrib kapan, isya kapan, itu sudah dimaklumatkan. Selain sholat 5 waktu ada nggak Pak? Ada, iya. Sholat apa? Sholat Jumat. Sholat apa lagi? Sholat Aid, hari raya, ya. Kalau yang insidental itu seperti sholat minta hujan, sholat gerhana, itu waktunya ghairu maklumah, tidak diumumkan, tidak ditentukan, tidak dipastikan. Tapi yang dipastikan itu sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat Aid. Ada lagi yaitu sholat ketika kita melakukan ibadah haji, maka disebut hajinya itu ibadah haji. Maka di sini disebutkan minha ada shalawatul khamsu fil yaumi wal lailah. Ada kita ini umat muslim ini dalam bentuk sosial kumpul ijtimaiyahnya itu, ini bagusnya Islam ini Pak. Kita diatur ada ibadah harian dari siang sampai malam. Makanya yaum wa lailah, pada siangnya yaumnya disebut siangnya dan lailah disebut malamnya. Ada kita ibadah harian yang dilakukan setiap hari siang dan malam ya Pak, yaitu sholawatul khamsu, sholat yang 5 waktu. Jadi ya, itu ibadah sholat harian. Wa minha sholatul jum'ati fil usbu'. Ada ibadah mingguan kalau Islam ini, yaitu sholat Jum'ah. Maka di dalam sholat Jumat nanti kalau kita ketemu bab atau fasal sholat Jumat, akan kita jumpai keterangan-keterangan dalam sholat Jumat. Kenapa harus ada sholat Jumat itu? Gitu ya Pak, sholat Jumat. Maka karena dia khusus sholat Jumat itu sholat zuhur yang diganti menjadi sholat Jumat ketika pada hari Jumat. Apakah semua wajib sholat Jumat? Kalau Bapak lagi bepergian, pergi hari Kamis, hari Jumat masih ada di luar kota, perlu nggak, wajib nggak atas Bapak sholat Jumat? Kalau Bapak sholat Jumat masih wajib nggak sholat zuhurnya? Gitu ya. Itu perlu kita ketahui. Tapi nantilah ini yang makna jamaahnya dulu aja. Minha ada sholawatul khamsu fil yaumi wal lailah. Siang malam itu ibadah harian, sholat 5 waktu. Kedua, sholat Jumat fi usbu', di dalam mingguan. Sholat mingguan itu adalah sholat Jumat. Wa minha sholatul aidain fi sanah marratan li ahli kulli balad. Ya. Jadi hampir di setiap negara itu melakukan sholat Idain, sholat Id yang 2, Idul Fitri dan Idul Adha, masing-masing sekali di setiap tahun. Marotan, 1 tahunnya itu 1 kali sholat Idul Fitri, 1 kali sholat Idul Adha, ya gitu ya Pak, sekali-sekali. Li ahli kulli bilad atau balad di beberapa negara yang ada umat muslimnya pasti dilakukan sholat Aidan. Wa minha amun, dan ada ibadah yang umum yang sangat luas ya, dari semua kalangan nih bila dikulliha, dari semua negara. Wa huwa al-wuqufu bi Arafati fi sanati marratan, yaitu wukuf di Arafah dari berbagai macam kumpulan beberapa negara. Itu ya Pak, itu hebatnya Islam. Dalam 1 tahun itu ada ibadah tahunan juga, sholat Aid tadi. Ya. Aid.
kalau sekarang ini tumbuh ada ibadah umroh bulanan, boleh kan? Saya pengen setiap bulan karena bulanan ini nggak ada nih ibadahnya. Kalau gitu umroh aja bulanan, tiap bulan mau umroh boleh nggak? Boleh.